Om Swastiastu. Halo sahabat penyuluh, kembali lagi kita berjumpa bersama saya Drupadi dalam acara Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Kita tahu bersama bahwa sebentar lagi kita akan merayakan pesta demokrasi, yaitu Pilkada serentak. Nah, suksesnya Pilkada ini sebenarnya peran siapa? Pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan merupakan pesta demokrasi rakyat, di mana pilihan kita saat ini menentukan bagaimana kita di masa yang akan datang. Nah, untuk membahas hal itu, kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa. Selamat pagi Bapak Gede Ganesha STP, Om Swastiastu. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Lalu yang kedua, kita ada Bapak Dewa Gede Bayu Segara Esos. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu. Oke, beliau adalah penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Nah, kita langsung saja nih Pak. Jadi bagaimana sih sebenarnya gambaran umum pesta demokrasi? Jadi kenapa yang namanya pesta demokrasi itu harus diawasi nih Pak? Lalu siapa sih yang harus mengawasi pesta ini dan mengapa harus diawasi? Demikian. Baik, terima kasih Pak Drupadi ya. Hari ini senang sekali kami dari Bawaslu dapat diundang untuk hadir hari ini berkaitan dengan Ngorte Pagi ya. Jadi kenapa sih pesta demokrasi yang kita sebut dengan pesta ini harus diawasi? Iya benar. Tentu ini berkaca dari pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya, bahwa pemilu hari ini kan tidak hanya hari ini saja kita melakukan proses pemilihan. Sudah cukup panjang kita melakukan proses pemilihan. Nah, berkaca dari hal tersebut memang disadari ada banyak kecurangan yang terjadi sehingga mengakibatkan proses yang kita sebut pesta ini berjalan tidak baik. Nah, atas dasar itu kenapa pemerintah akhirnya bersepakat untuk membentuk lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilihan baik itu pemilu maupun pilkada. Nah, memang akhirnya untuk di Buleleng sendiri sekarang sudah terbentuk namanya Badan Pengawas Pemilu. Itu berdasarkan Undang-Undang Kepemiluan ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, hari ini kita juga sudah berdiri hampir 6 tahun di Buleleng, bertugas untuk memastikan proses pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Nah, hari ini di 2024 kita ada dua kegiatan ya. Di 14 Februari kemarin kita sudah mengawasi pelaksanaan pemilu serentak dan sudah berjalan dan presidennya sudah dilantik. Iya, dan nanti di November kita akan mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Nah, pemilihan kepala daerah ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk di Bali sendiri kita akan memilih nanti memilih gubernur dan wakil gubernur, lalu nanti memilih juga bupati dan wakil bupati. Nah, memang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya inilah yang menjadi dasar utama bahwa kita berharap pemilu ini kan berjalan sesuai dengan asasnya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, untuk memastikan hal tersebutlah penting dibentuk lembaga yang mau mengawasi, memastikan prosesnya nanti berjalan sesuai dengan ketentuan. Jadi harapannya ketika nanti prosesnya berjalan dengan baik, diawasi oleh orang yang tepat, kita bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Astagfirullah. Berarti Bawaslu ini memiliki peran yang luar biasa, nggih Bapak ya, yang namanya pengawas. Betul. Tentu saja harus fokus, harus awas seperti ini Betul. Jadi benar-benar harus memastikan proses pilkada ini berjalan dengan baik. Kita mengawasi tidak hanya calonnya, tetapi juga penyelenggaranya. Dalam hal ini KPU dan jajarannya, juga mengawasi pemilihnya, masyarakat yang sudah terdaftar, sudah berusia 17 tahun ke atas, yang sudah memiliki hak pilih juga kita awasi. Memastikan yang bersangkutan nanti hadir ke TPS, memilih dengan hati nurani, tidak dengan money politik seperti itu misalnya. Dan di satu lagi jangan golput ya Pak ya. Betul, jangan sampai golput. Iya, apalagi kita sudah punya hak pilih seperti ini kan nggih. Jadi terima kasih, berarti luar biasa sekali berarti peran Bawaslu ini berarti berbeda dengan KPU Pak ya? Iya, berbeda. Kalau KPU memang dia penyelenggara teknis memastikan prosesnya itu berjalan sesuai ketentuan, menyiapkan sarana prasarananya, memfasilitasi calon, mendata pemilihnya. Nah, kalau Bawaslu mengawasi seluruh prosesnya. Dan hanya KPU-nya sendiri, kita juga mengawasi kegiatan
pasangan calon dalam kegiatan kampanye, mengawasi juga pemilih, memastikan pemilih itu terdaftar. Jangan sampai pemilih yang sudah berusia 17 tahun ternyata tidak terdaftar dalam DPT. Iya, benar. Resikonya nanti dia tidak mendapat hak pilihnya atau tidak mendapat surat suara di TPS. Oke, baik. Seperti itu. Terima kasih. Oh, jadi berarti memang sedemikian kompleks tugas dari Bawaslu yang notabene berbeda lembaga dengan KPU kan seperti ini nggih. Oke. Sekarang kita ke Pak Dewa Dumun. Kenapa penyuluh? Apa peran penyuluh dan upaya apa yang bisa kita lakukan niki sebagai penyuluh untuk bisa mengawal juga pesta demokrasi niki, Pak Dewa? Nah, Om Swastiastu Om Swastiastu, pasti juga sumber dari Bawaslu itu sebenarnya seperti ini. Kita itu bekerja di kantor Kementerian Agama itu kan sebagai penyuluh. Sebagai penyuluh tupoksi kita. Nah, ini selain kita dituntut untuk netral kan dalam benar. itu sebagai ASN itu harus netral juga. Kita sesuai dengan tupoksi adalah yang pertama adalah informatif. Informatif, advokatif, bagian dari konsultatif juga sama apalagi yang satu nih edukatif lah, pendidik, jadi seperti itu. Jadi pertama informatif itu adalah gini, kita di penyuluh itu mempunyai tugas tidak hanya menyampaikan program-program pemerintah saja, tetapi untuk mensukseskan acara pemilih itu dengan melalui bahasa-bahasa agama seperti itu. Jadi di samping itu juga kita di penyuluh itu mengarahkan, mendidik generasi, khususnya generasi muda sekarang. Artinya ketika generasi muda itu tidak paham dengan politik, tidak paham dengan hak-haknya itu sebagai warga negara, jadi melalui bahasa agamalah kita memberikan informasi itu. Jadi ketika kita seperti itu, jadi mudah-mudahan kedepannya itu generasi muda, masyarakat yang buta huruf, yang lansia, yang tidak berpendidikan, yang intelektual juga biar bisa memberikan suaranya untuk keberlangsungan pemilu saat akhir ini gitu. Ya, jadi intinya di mana tugas penyuluh itu sebenarnya kan langsung bersentuhan dengan desa adat. Jadi lebih dekat lah dengan masyarakat. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa langsung mungkin mensosialisasikan langsung bagaimana pemilu serentak ini atau pilkada serentak ini kan sekali ini kan Pak Dewa. Yang paling penting adalah seperti ini. Kita di penyuluh itu menekankan tuh bahwa kita sebagai umat beragama itu supaya kedepannya itu tidak memberikan atau gini contohnya, tempat ibadah itu dijadikan tempat-tempat berpolitik seperti itu. Jadi kita mempunyai peran sangat penting dalam menekan hal itu biar tidak seperti di Bali masuk ke dadi, masuk ke pura itu kan. Dijadikan ranah politik jadinya itu, dan itu sangat berdampak bagi umat kita ke depan, bagi generasi ke depan kita, ketika kita membiasakan hal-hal itu terjadi, khususnya bagi pengurus-pengurus desa. Kalau itu dibiarkan kecolongan, nanti itu akan merubah mindset masyarakat, merubah mindset umat, generasi kita juga. Nanti aja kita tunggu apa yang dibantu, malah kita pilih seperti itu. Jadi itulah fungsi dari salah satu dari penyuluh agama ini. Luar biasa, nggih. Jadi selanjutnya apakah perlu niki Bapak dari Bapak Gede mungkin sektor lain itu dalam mengawasi pemilu atau pesta demokrasi ini selain Bawaslu niki? Jadi apakah perlu sektor lain? Sangat perlu ya. Ada kesadaran memang ini kita ingin mengembalikan ya marwah pemilihan itu kan miliknya masyarakat. Yang paling berkepentingan itu adalah masyarakat, bukan kami selaku penyelenggara. Sehingga penting sekali menghadirkan sektor-sektor lain untuk terlibat, memastikan proses pilkada ini berjalan dengan baik. Nah, kalau di lembaga kami di Bawaslu, kami punya istilah pengawasan partisipatif, melibatkan sebanyaknya masyarakat untuk terlibat mengawasi proses pemilu. Salah satunya hari ini kita bisa sharing dengan ulama misalnya, dengan teman-teman penyuluh. Saya rasa ini sangat penting sekali. Tadi disampaikan salah satu potensi pelanggaran yang terjadi adalah banyak tempat ibadah yang digunakan sebagai tempat kampanye atau kegiatan politik. Dan ini karena ketidaktahuan ya para pemangku di desa adat, mereka tidak sadar bahwa ketika kampanye di tempat ibadah itu bisa pidana. Sehingga peran teman-teman penyuluh juga sangat penting dalam hal ini, mengingatkan para pemangku di desa adat untuk tidak menjaga ya agar tempat ibadahnya atau pura tidak digunakan sebagai sarana untuk kegiatan kampanye, karena itu jelas dilarang.
Baik. baik oleh aturannya maupun oleh PKPU-nya. Jadi kita ingin jangan sampai hal-hal itu digunakan atau dimanfaatkan. Karena cenderung hari ini memang harus kita akui sasaran yang metode yang digunakan oleh para paslon itu memang mengarah ke tempat-tempat suci seperti dadia, mendekat ke dadia dengan bantuan hibah atau bansos. Itu yang sering memang digunakan, dan masyarakat kita hari ini cukup pragmatis ya. Kalau nggak dapat sesuatu nggak mau milih. Nah, Iya. ini harus kita hindari bersama, Nggih. jangan sampai ada pemilihan dalam bentuk transaksional, sehingga keterlibatan seluruh stakeholder dalam hal ini misalnya penyuluh untuk bersama-sama sangat penting, Nggih. sehingga kita bisa mengawal pilkada berjalan dengan baik, kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Setengkare. Nggih, dari pemaparan Pak Gede barusan itu sudah menjawab pertanyaan saya yang keempat sebenarnya. Jadi adakah kerjasama mungkin dari penyuluh dan Bawaslu? Tentu saja ada, dan sangat mungkin sinergitas di antara kita lintas sektoral, baik itu Kementerian Agama, Bawaslu, KPU dan sektor lainnya itu melakukan kerjasama untuk menyukseskan pesta demokrasi, menyukseskan pilkada serentak yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, untuk closing statement mungkin Bapak Gede ada yang ingin disampaikan ke masyarakat. Nanti Bapak Dewa juga yang minta, silakan Bapak Gede. Jadi saya tentu mengajak semua komponen masyarakat untuk bersama-sama kita mengawal proses pelaksanaan pilkada dan memastikan diri untuk nanti menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai golput di tanggal pemilihan. Pilihlah pemimpin yang memiliki visi misi yang baik untuk membangun Buleleng, untuk membangun Bali. Mari awasi pilkada, kita jaga Dewata. Terima kasih. Dari Bapak Dewa, silakan. Peran penyuluh. Dari tiang penyuluh, tiang mengajak umat, ayo kita berpesta demokrasi yang baik, yang damai sesuai dengan ajaran agama juga kan seperti itu. Artinya ketika kita sudah damai, kita sudah harmonis, kita sudah tidak saling menjatuhkan, tidak apalagi ada unsur-unsur sara kan seperti itu. Nah, Benar-benar. Ya, jadi ketika itu sudah damai, kita didik juga generasi muda kita untuk sportif, untuk jujur memilih pemimpin yang memang benar-benar mempunyai visi misi yang bagus seperti itu. Jadi buatlah suasana ini menjadi pesta demokrasi ini menjadi damai. Benar-benar pesta, yang namanya pesta ya. itu kita bergembira. Jadi tidak ada hal-hal yang mungkin membuat kita saklek dan lain sebagainya. Jadi kita harus tetap legowo seperti ini Karena kayak gitu. nanti setelah pesta kita pecah. Itu yang dia. kita hindari. Apalagi dengan nyamu sendiri nih Ki. Luar biasa nge. Oke, baik. Sahabat penyuluh, demikianlah perbincangan hangat kita dengan anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng dan juga penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Sebelum saya mengakhiri Ngorte pagi kali ini, sukses pilkada adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita sukseskan pilkada dengan pengawasan, pengawalan, dan juga perlunya kerjasama lintas sektoral untuk mensukseskan pesta demokrasi ini. Dan ingat, gunakan hak pilih Anda. Akhir kata, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Ngorto pagi ngobrol ringan tentang agama.